Pernahkah kamu melihat seseorang yang bisa meluruskan kaki bengkok, menyambung tulang patah, menyembuhkan orang lumpuh, dan mengembalikan suara orang bisu? Hanya dalam 5 menit, tanpa alat medis, tanpa operasi, dan gratis? Inilah kisah sosok paling fenomenal yang pernah menggetarkan seluruh Indonesia. Ida Dayak, namanya Ida Andriani, atau yang lebih dikenal dunia maya dengan nama Ida Dayak. Berasal dari pedalaman Pasir, Kalimantan Timur, perempuan sederhana ini tiba-tiba meledak, namanya di tahun 2023. Videonya tersebar kemana-mana TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook, bahkan sampai ke berita televisi nasional. Orang antre berkilometer, rela tidur di jalan, rela datang dari ujung Aceh sampai Papua, hanya demi satu sentuhan tangannya. Siapa sebenarnya dia? Apa kekuatan di balik tangannya? Dan kenapa namanya bisa seviral itu sampai ke mancanegara? Mari kita bedah semuanya sampai habis. Dunia medis bergeleng-geleng kepala, ahli tulang tak habis pikir. Apa yang dilakukan Ida Dayak itu seharusnya tidak mungkin terjadi secara logika. Tapi ratusan ribu saksi mata membuktikan itu nyata terjadi di depan mata mereka. Apa saja yang bisa dia lakukan? Daftarnya sungguh luar biasa. Kaki bengkok parah bertahun-tahun, diluruskan kembali sampai bisa berjalan tegak. Tulang patah atau bergeser, disambung kembali hanya dengan urutan tangan dan doa. Orang yang lumpuh dan tak bisa berjalan bertahun-tahun, tiba-tiba bisa berdiri dan berlari setelah diobati. Orang bisu, orang tuli, orang sakit stroke parah, banyak yang pulih seketika. Bahkan ada kasus jari patah, tangan bengkok, sakit saraf, asam urat, sampai penyakit dalam. Semuanya dikerjakan tanpa biaya, tanpa alat, hanya pakai minyak bintang dan doa. Dunia seolah tak percaya, tapi ribuan video bukti nyata ada di depan mata. Bukan tenaga dalam biasa, bukan sulap, bukan sihir. Cara dia mengobati ini punya filosofi dan kekuatan tersendiri yang membuat bulu kuduk merinding. Pernah nonton? Ini rahasia gerakan tangannya. Kalau kamu pernah nonton videonya, pasti ingat gerakan khasnya itu. Sebelum mulai, Ida selalu berdoa, mengucapkan kalimat tauhid, dan meniupkan doa ke tangannya. Lalu dia menari kecil, berputar mengikuti irama adat Dayak, lalu tangannya bergerak cepat. Cekrek, cekrek. Suara tulang bergeser terdengar jelas, tapi pasiennya sama sekali tidak merasa sakit, malah tertawa atau menangis haru. Karena rasa sakitnya hilang seketika. Dia selalu menggunakan minyak bintang, minyak rahasia warisan leluhur. Suku Dayak yang ramuannya dirahasiakan. Kata Ida, ini bukan kekuatanku. Ini izin Tuhan dan warisan leluhurku. Aku cuma perantara saja. Ternyata kemampuan ini bukan didapat sembarangan. Ida Dayak lahir dan besar di tengah hutan Kalimantan, tempat di mana ilmu pengobatan leluhur dijaga ketat selama ratusan tahun. Inilah akar kekuatannya. Ida lahir dan besar di pedalaman Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sejak kecil, dia sudah dikenalkan dengan tanaman obat, akar-akaran, dan cara pengobatan tradisional khas suku Dayak oleh orang tua dan kakek neneknya. Ilmu ini turun-temurun dijaga, tak sembarangan diajarkan ke orang luar. Awalnya dia mengobati keluarga dan tetangga saja, sampai suatu saat ada pasien yang merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, video itu meledak dalam semalam. Dari yang cuma dikenal warga desa, tiba-tiba jadi sorotan seluruh bangsa. Dia tak pernah mengira akan seterkenal ini. Tujuannya cuma satu, membantu sesama yang kesusahan. Bayangkan, orang datang dari jauh, menempuh perjalanan berhari-hari, naik kapal, naik bus terbang, rela tidur di pinggir jalan, rela panas-panasan, hanya demi disentuh tangan Ida Dayak. Inilah pemandangan yang mengguncang Indonesia. Puncak kejayaannya di tahun 2023. Dimanapun Ida berada, pasti ribuan orang berdatangan. Jalur jalan sampai macet parah, antreannya mengular berkilo-kilometer. Ada yang sudah sakit 20 tahun, ada yang sudah habis uang berobat ke rumah sakit, tapi tak sembuh. Ada yang sudah disuruh dokter potong kaki atau tangan, datang ke Ida, dan pulang dengan senyum lebar karena sembuh. Yang paling bikin orang kagum dia, tidak pernah memungut biaya pengobatan. Dia cuma menjual minyak bintangnya seharga Rp50.000 saja. Itu pun kadang dikasih gratis kalau pasien tidak punya uang. Pejabat, polisi, tentara, artis, orang biasa, semua sama saja di matanya. Banyak yang bisa mengobati, banyak yang punya ilmu, tapi kenapa cuma Ida Dayak yang bisa tembus ratusan juta penonton? Ada 3 rahasia utama yang dia punya, yang tidak dimiliki orang lain. Inilah kuncinya. Analisa kenapa dia bisa jadi fenomena terbesar. Pertama,
gratis dan ikhlas. Ini poin paling besar. Di zaman semua serba mahal, ada orang hebat yang menolong tanpa bayar. Ini menyentuh hati seluruh rakyat Indonesia. Kedua, penyembuhan seketika. Orang suka keajaiban. Melihat yang tadinya bengkok jadi lurus, yang tadinya sakit jadi senang, itu konten paling kuat yang disukai manusia. Ketiga, kesederhanaan. Dia tetap jadi diri sendiri. Bicara apa adanya, pakai baju sederhana, ramah ke semua orang. Tidak sombong, walau sudah terkenal. Ditambah penyebaran lewat WhatsApp grup keluarga yang tiada henti, namanya melejit tak terbendung. Ketenarannya bukan cuma di kalangan rakyat biasa. Ida Dayak sampai dipanggil oleh Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Apa yang terjadi saat dia masuk ke lingkaran kekuasaan? Karena kemampuannya yang luar biasa, nama Ida sampai terdengar di telinga para pemimpin negara. Dia diundang ke Istana Negara, ke markas besar TNI, ke kediaman pejabat. Banyak prajurit yang cedera saat bertugas, tulang bergeser, atau sakit bekas luka tempur, disembuhkan oleh Ida Dayak. Panglima TNI saja sampai berdecak kagum, ini aset bangsa harus dijaga. Dia dianggap kebanggaan budaya Indonesia, bukti kekayaan leluhur kita yang luar biasa. Dari hutan pedalaman, namanya tercatat dalam sejarah. Sebagai pengobat tradisional, paling terkenal sepanjang masa, namanya melambung tinggi. Tapi tentu saja, makin terkenal, makin banyak yang mempertanyakan. Ada yang percaya mati-matian, ada yang bilang itu cuma trik. Mana yang benar sebenarnya? Mari kita bahas jujur di sini. Tak bisa dipungkiri, muncul banyak perdebatan. Pihak yang percaya, ada ratusan ribu saksi nyata, ada bukti video, ada orang yang sembuh. Kata mereka, logika manusia itu terbatas, kekuatan Tuhan itu tak terbatas. Apa yang Ida lakukan itu izin Tuhan. Pihak ragu kritik dokter dan medis bilang, kemungkinan besar banyak kasus itu adalah efek psikologis atau tulang yang terkilir, geser ringan, bukan patah tulang berat. Ada juga yang bilang, ini strategi dagang minyak saja. Tapi satu fakta tak terbantahkan. Banyak orang yang tadinya kesakitan, setelah bertemu dia jadi lega dan bisa beraktivitas kembali. Mau disebut apapun, dampak baiknya sudah dirasakan jutaan orang. Di balik keganasan gerakan tangannya saat mengobati, ada hati yang sangat lembut di dalam dada Ida Dayak. Banyak momen dia menangis haru bersama pasien. Ini kisah yang paling bikin mata berkaca-kaca. Kalau kamu perhatikan videonya, Ida bukan orang yang dingin. Saat pasiennya menangis karena bahagia bisa sembuh, Ida pun ikut menangis memeluk mereka. Ada momen dia menolak uang pemberian pasien, malah dia yang memberi uang saku buat pasien yang miskin. Pernah ada pasien anak kecil sakit parah, Ida mengobati sambil mencium keningnya dan berdoa panjang lebar. Dia bilang, saya paling sedih kalau lihat orang susah berobat. Saya pernah susah, saya pernah miskin, saya tahu rasanya. Makanya saya bertekad membantu semampu saya. Inilah sisi manusiawinya yang bikin orang cinta mati sama dia. Karena namanya terlalu besar, banyak orang jahat yang memanfaatkan nama Ida Dayak untuk menipu rakyat. Ada yang pura-pura jadi dia, ada yang jual minyak palsu. Ida sampai harus turun tangan memberi peringatan keras. Di tengah kepopuleran, muncul masalah baru penipuan. Banyak akun palsu di TikTok, YouTube mengatasnamakan Ida, minta uang pendaftaran, jual minyak palsu harga mahal. Ada orang yang wajahnya mirip, meniru gayanya, mengaku sebagai penerus ilmu, padahal palsu. Manajemen Ida sampai berkali-kali mengumumkan, Ida Dayak tidak pernah minta uang pendaftaran, tidak pernah jual lewat online, dan tidak ada penerus selain dirinya. Banyak korban tertipu jutaan rupiah karena percaya akun palsu. Itu risiko. Jadi orang terkenal namanya dicuri orang jahat demi keuntungan pribadi. Di puncak kejayaan, saat orang-orang masih berbondong-bondong mencari, Ida Dayak tiba-tiba mengumumkan hal yang mengejutkan seluruh Indonesia. Dia berhenti mengobati selamanya. Kenapa? Apa alasannya? Ini alasan yang sangat dalam. Di awal tahun 2025, berita mengejutkan datang. Lewat videonya, Ida menangis sambil bilang, maafkan Ida ya Bapak Ibu, Ida sudah tidak bisa mengobati lagi. Ilmu ini ada waktunya, ada jatahnya. Kalau dipakai terus-menerus, Ida takut ada hal buruk buat keluarga dan diri Ida sendiri. Banyak yang sedih, kecewa, ada yang menangis karena sudah jauh-jauh datang tapi ditutup. Manajemennya menegaskan mulai saat ini Ida sudah pensiun total. Tak ada lagi jadwal pengobatan, tak ada lagi lokasi antrian. Ida memilih kembali ke kehidupan sederhananya di kampung halaman, menemani keluarga. Sekarang tahun 2026, di mana dan apa kabar Ida Dayak? Apakah dia sakit?
Apakah dia kaya raya? Atau dia menghilang? Ini kabar terbarunya yang jarang orang tahu. Sekarang, Ida Dayak sudah tidak lagi tampil mengobati. Dia hidup tenang bersama suami dan anak-anaknya di Kalimantan. Dia menolak tawaran tayangan televisi besar, menolak undangan pejabat, dan memilih diam. Akun medsosnya cuma berisi kenangan-kenangan masa lalu saat dia masih aktif menolong orang. Kabarnya, dia hidup sederhana saja, tidak kaya raya seperti dugaan banyak orang, karena memang selama ini dia mengobati gratis. Namanya mungkin tak lagi bersinar seperti dulu, tapi jejak kebaikannya abadi di hati jutaan orang yang pernah ditolongnya. Sekarang dia sudah pensiun, sudah diam, dan kembali ke kampung halamannya. Tapi jujur saja Pakah di sini, masih ada yang sangat merindukan kehadirannya. Masih ada yang berharap dia kembali mengobati kebaikan dan ketulusannya. Takkan pernah hilang dari hati jutaan orang yang pernah ditolongnya. Buat kalian yang pernah ditolong, pernah sembuh berkat tangan dinginnya, bagaimana perasaanmu sekarang saat mengingat beliau? Apa pesan terima kasih yang ingin kamu sampaikan tapi belum sempat terucap? Ada yang tadinya sakit parah, lumpuh, susah jalan, lalu berkat beliau jadi sehat dan bisa beraktivitas kembali? Kalau kamu salah satunya, tolong ceritakan sedikit kisahmu di komentar ya, biar semua orang tahu betapa besar jasa beliau. Dan apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan buat Ibu Ida di hari ini? Masihkah kalian merindukan beliau? Apa pesan singkat yang ingin kalian sampaikan sekarang? Kalau kamu pernah ditolong, pernah sembuh, atau sekadar mengagumi ketulusannya, tuliskan ucapan terima kasih tulusmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan ke teman-temanmu agar nama baik beliau terus hidup. Tulis aku mengagumimu Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida. Sehat selalu Ibu Ida.